Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Awakening semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa tolong dibantu untuk tekan tombol like. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Reuni setelah lama absen, bab 761 sampai 765. Seorang pria dan wanita di meja makan. Terlepas dari penampilan, temperamen, dan pakaian di rumah, semuanya tampak sangat mewah dan sopan. Pria di antara mereka memiliki wajah kuyu, dan wajah serta bibirnya telah kehilangan warna darah yang normal. Dia tampak seperti sudah lama sakit, atau bahkan sakit parah. Tapi wanita di sebelahnya sangat terawat dan sangat cantik. Penampilannya 70% mirip dengan Gu Qiuyi, dan dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Sekilas Ye Chen mengenali keduanya. Mereka adalah paman Gu yang sudah dikenalnya sejak kecil, dan istrinya, Bibi Lin. Tepat ketika Ye Chen mengenali mereka berdua, keduanya juga mengenalinya. Seluruh ekspresi Gu Yanzong sangat terkejut. Wajahnya sudah sangat kurus, tapi sekarang matanya melebar lagi, gemetar saat dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sepertinya ada tongkat di tenggorokannya. Dia menahan untuk waktu yang lama, sampai air mata benar-benar mengaburkan pandangannya, dan akhirnya menangis. "Kakak Ye, kamu hidup di langit. Lihat anakmu kembali. Dia akhirnya kembali. Aku akhirnya memiliki wajah untuk melihatmu." Gu Yanzong emosional, menangis beberapa kali, dan kemudian terbatuk keras. Sudah kembali? Bisakah kamu membantuku? Jangan menangis. Kesehatanmu tidak baik sekarang, dan kamu tidak tahan dengan naik turunnya emosi yang begitu besar. Melihat ini, Lin Wanqiu di sebelahnya buru-buru berkata, "Chener, kamu tidak boleh memiliki tekanan psikologis. Setelah kamu dan Nanan menikah, rumah ini adalah rumahmu. Apakah kamu kembali ke keluarga Ye atau tidak? Kamu adalah menantu keluarga Gu saya." Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau membandingkan Lin Wanqiu dengan ibu mertuanya Malan. Perbandingan ini seperti perbedaan antara Hao dan Firefly. Gu Qiuyi berkata dengan malu-malu di samping, "Ayah, Bu, saudara laki-laki Ye Chen. Dia menikah sekarang." Hah, suami dan istri itu sama-sama tercengang ketika mendengar ini. Ye Chen juga sangat malu, dan berkata dengan serius, "Maaf Paman Gu dan Bibi Lin. Masalah ini kasihan saya pada Nanan. Saya minta maaf atas kesepakatan yang kalian berdua buat dengan orang tua saya saat itu." Gu Yanzong menghela nafas, menepuk bahu Ye Chen, dan berkata dengan serius, "Chener, meskipun Paman tidak tahu apa yang telah Anda lalui selama bertahun-tahun ini, menjadi seorang paman dapat menebak bahwa Anda pasti mengalami kesulitan tahun ini. Anda mulai berkeliaran di luar ketika Anda berusia 8 tahun, Paman. Ceritakan secara detail bagaimana kamu datang ke sini selama ini." "Iya." Lin Wanqiu juga mengangguk dan berkata, "Kontrak pernikahan dapat didiskusikan dalam jangka panjang. Ayo makan dulu dan mengobrol sambil makan." Gu Yanzong menarik Ye Chen dan duduk di kursi di sampingnya. Begitu dia duduk, dia langsung menyapa Ye Chen dengan antusias, "Chener, ayo makan malam dulu. Kamu bisa lihat apakah makanan di rumah sesuai dengan seleramu. Jika tidak sesuai dengan seleramu, aku akan meminta seseorang untuk memasaknya untukmu lagi." Ye Chen buru-buru berkata, "Paman Gu, kamu tidak harus bersikap sopan." Gu Yanzong mengangguk dan bertanya tentang pengalaman hidup Ye Chen di tahun-tahun ini. Ye Chen tidak menyembunyikan terlalu banyak dari keluarga Gu Yanzong, kecuali untuk rahasia yang tidak ada yang bisa mengatakannya. Seperti 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia pada dasarnya memberitahu mereka segalanya. Termasuk kehidupan saya sebelum usia 18 tahun, dan pengalaman saya dalam masyarakat setelah usia 18 tahun, serta kenalan saya dengan Tuan Xiao, pernikahan dengan Xiao Churan, dan kehidupan setelah menikah. Semakin banyak Gu Yanzong dan Lin Wanqiu mendengarkan, semakin mereka merasa tertekan. Di mata mereka, Ye Chen adalah keturunan dari keluarga Ye, keturunan langsung dari keluarga Ye. Terlebih lagi, ayahnya adalah bintang baru paling cemerlang dari keluarga Ye saat itu. Masuk akal bahwa Ye Chen seharusnya menjalani kehidupan seorang pria sejak dia masih kecil.
tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah mengalami begitu banyak kesulitan di luar rumah sejak dia masih kecil. Setelah Gu Yanzong mendengarkan, dia terus menghela nafas, dan kemudian dia bertanya pada Ye Chen, "Chener, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu akan kembali ke keluarga Ye untuk bertemu kakekmu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Sejujurnya, Paman Gu, aku tidak punya rencana seperti itu sekarang, dan aku selalu curiga bahwa kematian orang tuaku tidak dapat dipisahkan dari keluarga Ye. Tapi jangan melawan keluarga Ye." Ye Chen berkata dengan serius, "Apakah mereka akan saling melawan atau tidak? Itu bukan urusanku. Tapi faktanya, jika mereka benar-benar membunuh orang tuaku, bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendam orang tuaku?" Gu Yanzong menghela nafas, dan berkata perlahan, "Apa yang terjadi saat itu? Sejujurnya, saya belum menemukan satupun petunjuk. Apakah orang tua Anda dibunuh oleh orang-orang di industri? Belum ada bukti." Ye Chen berkata, "Setidaknya, orang tua saya terpaksa meninggalkan Yanjing karena pengucilan keluarga Ye. Jika bukan karena mereka, orang tua saya tidak akan mati di Jinling." Gu Yanzong mengangguk ringan. "Sebab dan akibat dari masalah ini memang terjadi. Atas kematian orang tuamu, keluarga Ye memang harus membayar sejumlah tanggung jawab." Saat dia mengatakan itu, Gu Yanzong menghiburnya lagi, "Chener, Anda mengatakan bahwa keluarga Ye memerintahkan Tang Sihai untuk memberi Anda sebuah grup dengan nilai pasar 100 miliar yuan, dan juga memberi Anda uang tunai puluhan miliar. Menurut saya, ini juga harus menjadi kompensasi dari keluarga Ye kepada Anda, atau kepada orang tua Anda. Meskipun aset dan uang tunai ini tidak terlalu banyak untuk keluarga Ye, mereka tetap dianggap sebagai ketulusan, tanpa henti." Ye Chen tahu bahwa Gu Yanzong melakukannya untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia berkata dengan sangat serius, "Paman Gu, meskipun saya memiliki hubungan pendek dengan orang tua saya dan hanya tinggal bersama mereka selama 8 tahun, yang mengalir di tubuh saya adalah darah mereka. Jika saya tidak dapat membalaskan dendam mereka dalam hidup ini, bagaimana saya bisa layak atas darah dan kehidupan yang mereka berikan kepada saya?" Lin Wanqiu tetap diam selama ini, dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan desahan dengan mata merah. Yanzong, karakter dan watak Chener hampir persis sama dengan kakak Ye saat itu. Jika kakak Ye mengusap pasir di matanya saat itu, dia tidak akan dengan tegas meninggalkan Yanjing bersama istri dan anak-anaknya tanpa ragu-ragu. Kamu tidak dapat membujuk kakak Ye saat itu, dan kamu mungkin tidak dapat membujuk Chener sekarang. Gu Yanzong mengangguk dengan sedih, menghela nafas panjang, menatap Ye Chen, dan kemudian pada putrinya Gu Qiuyi, dan berkata dengan serius, "Chener, kamu bisa menunggu sebentar untuk hal-hal lain. Jika kamu benar-benar ingin melawan keluarga Ye dan membuat keluarga Ye membayar harganya, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan yang cukup terlebih dahulu." Sebelum datang ke keluarga Gu, yang paling membuatku khawatir adalah orang tua Gu Qiuyi berbicara tentang kontrak pernikahan dengannya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu sejak pertunangan masa kecil. Selama bertahun-tahun, saya dan Gu Qiuyi belum pernah bertemu satu sama lain, dan saya tidak memiliki dasar hubungan apapun. Jika saya masih lajang sekarang, mengingat pengaturan orang tua saya sebelum kematian mereka, saya dapat mengembangkan hubungan dengan Gu Qiuyi, dan jika saya rukun, saya mungkin juga mematuhi perintah orang tua saya untuk menikah. Tapi sekarang dia sudah menikah. Bagaimana dia bisa meninggalkan Xiao Churan dan bersama Gu Qiuyi dalam keadaan seperti itu? Saat ini, dia masih menjadi bintang wanita yang dicintai oleh orang-orang di seluruh negeri dan dunia. Sekarang dia adalah gadis kecil yang miskin dan tak berdaya. Ye Chen tidak bisa tidak merasa kasihan padanya ketika dia melihatnya. Pada saat ini, Gu Yanzong batuk beberapa kali dengan rasa tidak nyaman, dan setelah dia pulih, dia berkata dengan serius, "Chener, kamu telah tinggal di Jinling selama 10 tahun terakhir, dan itu adalah Long Yu soal. Sekarang kamu, sang naga, juga harus kembali, seperti yang dia katakan." Dia dengan tulus menghela nafas, "Meskipun keluarga Gu tidak bisa membiarkanmu terbang ke langit, tetapi dengan dukungan keluarga Gu,
jika kamu kembali ke keluarga Ye di masa depan, kamu akan memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Jika kamu ingin memperjuangkan properti keluarga Ye, dengan keluarga Gu di belakangmu, peluang sukses akan jauh lebih tinggi. Ye Chen merasa sangat malu setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahkan jika dia meninggalkan keluarga Ye, meskipun mereka sudah menikah, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu masih berharap untuk memenuhi kontrak pernikahan mereka saat itu dan menikahi Gu Qiui, yang diperhatikan oleh ratusan juta orang, dengan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, dia merasa lebih menyesal terhadap Gu Qiui dan seluruh keluarga Gu. Tapi Gu Yanzong sendiri sudah menyerah, karena dia tidak ingin menderita segala macam siksaan tidak manusiawi hanya untuk hidup sekitar 1 tahun lagi. Kanker stadium lanjut sangat menyakitkan, tidak hanya menanggung keadaan penurunan tajam dalam tubuh, tetapi juga menanggung rasa sakit fisik dan mental yang disebabkan oleh radioterapi dan kemoterapi. Setiap kemoterapi, efek samping obat membuatnya muntah sampai mati, dan setiap radioterapi, kulit, tulang, dan organ dalam akan menderita sakit dalam waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, dia, seorang pria tangguh, tiba-tiba disiksa menjadi seorang pasien kurus yang sakit parah. Oleh karena itu, dia lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri dan putrinya, tidak terlalu menderita siksaan yang tidak manusiawi, dan meninggalkan saat-saat terakhir yang baik untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang, pemikirannya tiba-tiba berubah 180 derajat karena penampilan Ye Chen. Dia ingin hidup, dia ingin melihat putrinya menikah dengan matanya sendiri. Dia ingin membesarkan putrinya selama lebih dari 20 tahun dengan tangannya sendiri di jalur pernikahan. Serahkan pada Ye Chen untuk memenuhi janji yang dia buat kepada saudara dan teman-temannya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia bahkan ingin menunggu putrinya di luar ruang bersalin, melahirkan anak dengan selamat, dan membiarkan dirinya melihat kelanjutan darah keluarga dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia sekarang merasa bahwa jika keinginan ini dapat dipenuhi, bahkan jika dia menanggung siksaan yang paling keras dan paling menyakitkan di dunia ini, dia akan bertahan tanpa ragu. Pada saat ini, Lin Wanqiu buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ye Chen buru-buru berkata saat ini, "Bibi Lin, aku datang kali ini terutama karena penyakit Paman Gu. Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakit Paman Gu sepenuhnya." "Apa?" Lin Wanqiu dan Gu Yanzong terkejut, biarkan Gu Yanzong sembuh total dari penyakitnya. Ini, bagaimana mungkin? Keluarga mereka telah lama bepergian untuk penyakit ini, menemukan ahli terbaik di dunia, dan menggunakan obat khusus, peralatan medis, dan metode pengobatan terbaik di dunia. Namun, tidak satu pun dari mereka bisa menghentikan kehidupan Gu Yanzong dari layu dengan cepat. Pendiri Apple Steve Jobs, dia juga seorang miliarder dan juga menderita kanker pankreas. Dia juga menerima perawatan terbaik di Amerika Serikat, tetapi hasilnya sangat disesalkan. Pakar top dunia, tak satu pun dari mereka percaya bahwa penyakit Gu Yanzong dapat disembuhkan, dan kebanyakan dari mereka percaya bahwa hidupnya mungkin kurang dari setahun, atau bahkan kurang dari setengah tahun. Ye Chen tiba-tiba berkata bahwa dia bisa disembuhkan, yang terdengar seperti fantasi bagi mereka berdua. Lin Wanqiu menghela nafas, dan berkata dengan serius, "Chener, aku tahu kamu juga harus peduli dengan Paman Gu. Tapi kondisinya, benar-benar tidak optimis." Gu Yanzong mengangguk dan berkata, "Hei, Chener, aku tidak bisa memahami penyakitku dengan baik. Kanker pankreas adalah kanker yang paling serius, dan aku sudah dalam stadium lanjut, menyebar ke seluruh tubuhku. Daluo Jinxian tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku, Ye Chen, juga bisa." Namun, mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya pasti akan merasa sangat sombong. Jadi, Ye Chen berkata dengan serius, "Paman Gu, saya tidak sengaja mendapatkan obat yang bagus beberapa waktu lalu, yang memiliki efek yang sangat baik untuk mengobati berbagai penyakit. Saya akan membawanya bersama saya kali ini. Anda sebaiknya mencobanya." Gu Yanzong secara alami tidak mempercayainya di dalam hatinya. Dia sendiri adalah seorang ateis standar dan seorang materialis yang tegas. Dia sangat percaya pada sains,
tetapi dia tidak percaya pada metafisika. Selain itu, dia sudah lama sakit dan telah menjadi seorang dokter. Informasi dan literatur yang relevan telah diteliti secara menyeluruh. Dia sudah 100% yakin di dalam hatinya bahwa tidak ada obatnya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, berkata, "Chener, Anda memiliki hati ini, Paman sangat berterima kasih. Tetapi tingkat bahaya penyakit ini mungkin jauh di luar pemahaman Anda." Lin Wanqiu di samping juga mengangguk dan berkata, "Ya, Chener. Penyakit Paman Gu Anda dapat dikatakan sebagai penyakit yang paling sulit, berbahaya, dan kejam di dunia." Ye Chen tahu bahwa mereka tidak akan mempercayainya, jadi dia bersiap untuk mengeluarkan pil peremajaan dan membiarkan Gu Yanzong mencobanya. Tetapi pada saat ini, pelayan itu tiba-tiba berlari dan berkata dengan gugup, "Tuan, Nyonya, Tuan kedua dan ketiga ada di sini." Lin Wanqiu segera mengerutkan kening, dan bertanya dengan dingin, "Untuk apa mereka di sini?" Pelayan itu buru-buru berkata, "Saya mengatakan bahwa saya ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Anda dan suami saya." Lin Wanqiu berseru, "Biarkan mereka pergi, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka." Segera setelah saya selesai mengatakan ini, saya mendengar suara marah mencibir, "Oh, ipar, kita semua adalah satu keluarga, jadi tidak perlu mengatakan kata-kata jelek seperti itu, bukan? Orang tua itu telah pergi selama beberapa tahun, dan Anda tidak mengizinkan saya dan anak ketiga masuk. Jika orang tua itu mengetahuinya, saya khawatir Anda akan sangat marah sehingga Anda akan hidup kembali." Ye Chen mengangkat matanya dan melihat 8 atau 9 orang bergegas masuk dengan agresif. Ekspresi Lin Wanqiu tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia bertanya, "Gu Yanzeng, ini adalah rumah saya, siapa yang membiarkan Anda masuk tanpa izin saya?" Gu Yanzong, yang berada di samping, gemetar hebat, mengambil mangkuk porselen tulang, dan tiba-tiba melemparkannya ke tanah. Mangkuk porselen itu pecah di bawah kaki Gu Yanzeng. Segera setelah itu, dia berkata dan memarahi, "Gu Yanzeng, jangan meributkan masalah ini, adik iparmu hampir mati karena distosia ketika dia melahirkan putrinya. Sejak itu, aku bersumpah untuk tidak membiarkan adik iparmu memiliki anak kedua. Orang tuaku sangat menghormati ini sebelum mereka masih hidup, bahkan orang tua mereka tidak memiliki pendapat. Apa hakmu untuk berbicara omong kosong di sini? Hanya saja kamu malu untuk mengungkapkannya demi dirimu." 3 bersaudara dari keluarga Gu adalah Yan Zong, Yan Zeng, dan Yan Gang. Ini juga harapan orang tua dari keluarga Gu untuk ketiga putranya, agar mereka bisa setia, jujur, dan kuat. Hanya saja, anak kedua dan ketiga ini memang terbilang tidak pantas disandingkan dengan nama mereka. Ye Chen di samping ingin berbicara saat ini, tetapi menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarga Gu. Sebagai orang luar, saya benar-benar tidak dapat menemukan titik masuk yang cocok. Jika dia ikut campur saat ini, dia akan menjadi guru yang tidak dikenal. Apalagi, masih belum jelas apa arti kedatangan anak kedua dan ketiga keluarga Gu, sehingga ia memutuskan untuk mengamati lagi. Hanya menunggu sekelompok orang, ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Gu Qiuyi juga sangat marah. Tinjunya terkepal erat dengan ekspresi kebencian. Belum lagi Gu Yanzong, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya yang tanpa darah menjadi semakin pucat, seluruh tubuhnya hampir jatuh, dan dia bisa mati kapan saja. Pada saat ini, Ye Chen tidak tahan lagi, dan sambil mengulurkan tangan untuk mendukung goyangan tubuh Gu Yanzong, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat suram, "Kamu bajingan, kamu sedikit menipu." Gu Yanzeng, Gu Yangang dan yang lainnya melihat Ye Chen ketika mereka masuk, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Ketika mereka datang ke sini hari ini, semua target mereka terfokus pada 3 anggota keluarga Gu, dan mereka memperlakukan Ye Chen dan para pelayan lainnya sebagai bukan apa-apa. Namun, mereka tidak menyangka pemuda ini berani menantang mereka di sini, bahkan mengatakan mereka bajingan, jadi dia sangat marah. Keluarga Gu ada di Yanjing, kekuatannya adalah yang kedua setelah keluarga Su dan keluarga Ye,
dan total asetnya di atas triliunan. Bahkan jika Gu Yanzeng dan Gu Yangang masing-masing hanya memiliki 25% dari aset keluarga Gu. Jika setiap orang mengeluarkannya sendiri, mereka juga orang kaya. Tidak masalah untuk menghancurkan orang-orang yang akrab di daftar kaya saat ini. Jadi, bagaimana mereka bisa menerima bahwa seorang junior tak dikenal meneriaki mereka di sini? Jadi, Gu Yanzeng langsung marah, menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak dengan suara dingin, "Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Berbicara dengan Gu Yanzeng seperti itu? Apakah kamu pikir itu terlalu lama?" Gu Yangang dan Gu Yangang sama-sama keturunan keluarga Gu. Mereka juga menerima pendidikan kelas atas sejak masih muda, artinya, orang seperti itu tampaknya terpelajar, jarang menyentuh orang, dan tidak mengucapkan kata-kata kotor, tetapi sebenarnya tulangnya sudah lama membusuk. Ambil Gu Yanzeng sebagai contoh, seseorang pernah bersulang untuknya di meja makan, ketinggian gelas anggur pihak lain sedikit lebih tinggi dari gelas anggurnya. Ini hanya masalah sepele. Sebenarnya Gu Yan membuka dan menutup bibir atas dan bawahnya, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang kehilangan harta atau bahkan keluarganya. Pada saat ini, Ye Chen sangat tidak menghormati mereka sehingga dia hampir marah. Namun, dia juga sedikit bingung dengan latar belakang Ye Chen. Jadi dia agak bingung. Orang ini adalah tamu di rumah Gu Yanzong, jadi dia tahu kekuatan keluarga Gu. Tapi dia masih berani berbicara dengannya seperti ini. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang tidak dia ketahui? Apa yang baru saja dipikirkan Gu Yan adalah sama. Jika pihak lain mengetahui identitasnya dan berani mengucapkan kata-kata liar di sini, maka pasti ada dua hal di belakangnya. Namun, Gu Weiwang muda tidak memiliki pengetahuan diri ini. Gu Qiuyi adalah seorang gadis, jadi dia dianggap sebagai cucu tertua dari keluarga Gu. Ye Chen memandang Gu Weiliang, dan berkata dengan tenang, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, bicarakan. Jangan hanya menggertak beberapa orang karena banyaknya orang di sini. Keluarga Gu dapat dianggap sebagai keluarga terhormat di Yanjing. Jangan bertingkah seperti keluarga yang tidak berpendidikan saat kamu keluar." Gu Weiliang menghentikannya, lalu menatap Ye Chen dengan dingin, dan berkata kepada Gu Yanzeng di sampingnya, "Ayah, mari kita berhenti berbicara omong kosong dan langsung ke intinya." Gu Yanzeng memandang Ye Chen dengan dingin, dan dia telah memutuskan bahwa tidak peduli siapa anak ini. Setelah bisnisnya diselesaikan hari ini, dia akan membuat anak ini membayar harganya dengan darah, dan memberitahu dia bahwa dia bukan orang yang menghina keluarga Gu semaunya. Mungkin tidak dijamin. Apakah Anda tega menjaga bisnis keluarga-keluarga Gu yang berusia seabad? Dan apakah itu akan dipotong setelah Anda mati, Gu? Yanzong berkata dengan dingin, "Kakak kedua, biarkan mulutmu penuh cinta. Tetapi pada akhirnya, bukankah kamu masih menginginkan harta keluargaku? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya sudah membuat wasiat. Dalam wasiat saya, harta saya dibagi menjadi dua. Ipar perempuan Anda mewarisi setengah, dan putri saya mewarisi setengah lainnya. Menurut undang-undang, karena saya sudah merumuskan cara pembagian warisan, Anda tidak berhak campur tangan." Ekspresiku Yanzeng menjadi lebih dingin, dan dia bertanya, "Apakah kamu hanya peduli dengan keluarga kecilmu dan mengabaikan kita semua?" Gu Yanzong bertanya balik, "Jadi apa, properti saya tidak ada hubungannya dengan Anda?" Gu Yangang termuda di samping memarahi dengan marah, "Kakak, apakah sel kanker Anda telah menyebar ke otak Anda? Mengapa Anda, orang bijak, bahkan tidak dapat menggunakan otak Anda dengan baik?" Mendengar ini, Lin Wanqiu memarahi dengan marah, "Gu Yangang, Anda terlalu jauh." Gu Yangang mendengus dingin, "Kakak ipar, apakah ini terlalu banyak?" Saya katakan bahwa yang berlebihan belum datang. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Gu Yanzong, dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, mari kita mundur selangkah dan berkata, bahkan jika kamu keras kepala dan tidak menyesal, dan membiarkan istri dan anak perempuanmu mewarisi harta keluarga, menurutmu apakah mereka dapat menyimpan begitu banyak aset sebagai dua wanita? Kami datang kepada Anda hari ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Anda mengambil 80% harta Anda,
dan 20% sisanya cukup untuk istri dan anak Anda untuk hidup sejahtera dan kaya. Tetapi jika Anda terlalu rakus, maka saya tidak akan menjamin bahwa istri dan anak Anda akan dapat hidup damai setelah Anda pergi. Gu Yanzong sangat marah, dan berteriak, Gu Yangang, kamu bajingan, apakah Anda mengancam saya? Bersambung.